Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Humam Nabil dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 26. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya alangkah baiknya juga kita untuk mengetahui definisi dari laju reaksi. Laju reaksi merupakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi seperti konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Nah, yang pertama itu kita akan lakukan pada luas permukaan. Bahan yang diperlukan untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi luas permukaan adalah 1. Cangkang telur halus, 2. Cangkang telur kasar, 3. Air mineral, 4. Cuka, 5. 2 gelas air mineral, 6. Sendok, dan juga stopwatch atau timer. Oke, setelah disebutkan yang bahan-bahan itu, lanjut ke proses. Prosesnya itu persiapkan 2 botol gelas yang telah disebutkan tadi. Kemudian masukkan cuka dengan takaran 2 sendok makan ini. Oke. Dimasukkan. Oke. Setelah dimasukkan air mineral dengan takaran yang sama. Oke. Setelah dimasukkan air mineral, kemudian dimasukkan cangkang telur halus ke dalam gelas yang pertama. Kemudian masukkan cangkang telur kedua, maksudnya masukkan cangkang telur kasar pada gelas kedua. Setelah itu kita menunggu selama 5 menit. Setelah menunggu waktu lebih kurang 5 menit, dapat dilihat bahwa cangkang telur halus lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi. Sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Faktor yang kedua, konsentrasi. Bahan yang dibutuhkan untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi konsentrasi adalah 2 buah balon, 2 botol air mineral, soda kue, sendok, dan juga cuka. Oke, untuk langkah-langkahnya itu masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam 1 botol ini dan juga 1 botol ini. Oke, setelah cuka dimasukkan ke dalam botol, langkah selanjutnya adalah memasukkan baking soda ke dalam balon, masing-masing 1 sendok dan juga 1,5 sendok. Oke, setelah balon dimasukkan ke dalam botol seperti ini, maka balon ditarik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk mengetahui apakah yang akan terjadi. Dapat dilihat bahwa balon yang mengandung atau yang diisi dengan 1,5 sendok baking soda atau soda kue mengandung atau perbesaran dari balonnya lebih besar daripada balon yang mengandung atau yang diisi dengan 1 sendok soda kue atau baking soda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan dari balon tersebut. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah suhu. Oke, untuk suhu, bahan-bahannya itu ada 2 gelas air mineral, air panas atau air hangat, kemudian ada air mineral, sendok, cuka, dan juga cangkang telur yang telah dihaluskan. Langkah-langkahnya adalah: pertama, memasukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas air mineral tersebut. Oke. Setelah dimasukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas ini, dimasukkan air panas pada salah satu gelas. Oke. Kemudian dimasukkan air dingin atau air mineral pada gelas lainnya dengan takaran yang sama dengan air panas yang tadi. Kita masukkan. Dikarenakan air mineralnya atau air dingin lebih panas, lebih banyak, maka dimasukkan air yang lainnya. Oke, setelah takarannya sama, maka dimasukkan cangkang telur ini ke dalam satu gelas ini. Dan juga dimasukkan ke dalam air yang lebih dingin. Kemudian kita akan menunggu beberapa saat dan akan melihat reaksi apa yang akan terjadi. Setelah menunggu beberapa saat, dapat disimpulkan bahwa suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat, katalis. Adalah alat dan bahan untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi katalis. 3 gelas air mineral, sendok, sebuah sendok, 3 peniti yang sangat berguna, cuka, dan pemutih. Langkah-langkah atau proses dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi katalis. Gelas pertama ini akan diisi dengan baiklin ataupun yang disebut dengan pemutih. Dimasukkan 6 penutup ini. Kemudian setelah baiklin tadi dimasukkan ke gelas 1 dan 3,
gelas 2 akan dimasukkan cuka dengan takaran yang sama dengan Baiklin tadi, yaitu 6 tutup Baiklin. Setelah itu, gelas 3 akan dimasukkan juga cuka dengan takaran yang sama dengan gelas 2. Setelah itu dimasukkan peniti ini ke dalam masing-masing ke dalam satu gelas. Setelah itu ditunggu waktu beberapa saat, lebih kurang 5 menit. Setelah menunggu beberapa menit, dapat saya simpulkan bahwa yang saya lakukan ini membuktikan reaksi yang berlangsung paling cepat adalah pada cuka dan Baiklin, di mana Baiklin atau pemutih yang mengandung katalisator dan cuka yang mengandung korosif. Dan pengaruh katalis membuktikan dapat mempercepat laju reaksi. Sekian praktikum saya pada hari ini. Terlebih terkurangnya mohon maaf atas kesalahan kata yang tak disengaja. Terlebih terkurangnya saya ucapkan terima kasih semua yang telah menonton. Dan saya Muhammad Humam Nabil dari kelas 11 IPA 5 absen 26. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.